Ini MSC 100 100p ya guys, Vario 125. Ini pada motor Honda Vario 125. Coba cara awalnya, DLC sudah kita sambungkan ya. Ini kabel DLC nya, ini kabel DLC nya. Ini aki bisa kita pasang kabel ini, kan kita bisa kita pasang, bisa kita lepas. Kalau kita pasang nanti begini, saat ini reset ECM, kalau kabelnya ini tidak kita pasang, kabel aki, nanti ini mati karena kunci kontak dimatikan. Tapi kalau kita kabel akinya kita pasang, kunci kontak kita matikan, ini tetap beroperasi. Oke guys, contoh ini kan saya matikan, jadi dia mati kalau hidup. Kalau ini saya cabut, nah, jadi ini kabel aki ya, power ini. Walaupun tanpa ini bisa dia mengikuti kunci kontak karena ini sudah terhubung dengan kabel DLC. Itu ya guys, ini contohnya. Nah, ini kabel DLC sudah kita sambungkan semuanya. Jadi tahapan pertama, kabel aki kita pasang. Ini. Nah, coba kita tes dulu. Ini tanpa kabel aki. Ini DLC, sini nyambung, kita kunci kontak on. Nah, ini sudah hidup. Itu ya. Nah, coba tolong ini dipasang kabel akinya. Oke, ini dia. Jadi ini saat kunci kontak off, dia tetap hidup. Oke, sekarang kita klik diagnosa. Ini apa saja? Ini keypro, signal, pengaturan formasi dan lain-lain. Ini diagnosa, langsung saja guys ya. Ini kita abaikan ini. Keypro ini keyless untuk membuka ID. Ini signal, ini pengaturan. Oke, kita langsung ke atas diagnosa, klik enter. Ini motor Honda, kita klik Honda, klik enter. Kita pakai bahasa Indonesia, enter. Oke, kita ini Vario 125 ya, Tekno ya. Kita cari ini Vario ANC ini ya. Kita klik enter. Oke, ECU informasi ini abaikan saja. Data sistem, ini motor dihidupkan nanti. Kita cek dulu ini. Kode kerusakan, membaca kode kerusakan maupun kode kerusakan. Coba motor kita ya, ini belum kita reset, belum kita apa-apain. Coba kita hidupkan dulu. Ini kita klik enter. Coba, ini entar dulu. Ini datanya saat mesin hidup, mesin mati, suhunya 50. Ini akinya ya, akinya udah tanda-tanda mulai melemah. Tapi ini kayaknya masih oke. Seperti ini kondisi mesin mati ya. Kondisi mesin mati, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa cek ini TPS bukaannya berapa, terus ini bukaan gas yang untuk voltasenya ini ada kaitannya ya, ini ada kaitannya. Jadi aki bisa kita kontrol itu. Ini saat mesin mati, coba ini standar samping, ini keadaan standar di off kan, coba kita on kan, sampean tolong ya. Nah, ini on, ini standar samping sini ya guys. Coba sampean naikkan. Nah, kita naikkan artinya off, berarti apa? Misalkan kita naikkan atau kita turunkan, ini tetap off, berarti kabelnya itu ada yang putus, entah itu kabelnya kayak entah apa, intinya sekitar itu. Oke, segitu aja ya guys ya. Ini singkatnya. Oke, sekarang kita mesin itu hidupkan dulu ya. Coba mulai dari awal. Kita pause dulu. Karena ini tadi kita cari Honda. Kita cari Indonesia. Kita cari ANC ini. Oke, loading. Ini loadingnya.
Oke, data sistem ini, tegangan aki tadi kan 10 ya. Coba kita gas, bagaimana pengisiannya. Ini suhunya 58. Kita lihat suhunya 58 ya, 58 derajat Celcius. Ini temperaturnya sekian, ada hubungannya ini ya dengan suhu air radiator, temperatur radiator dalam bentuk ini voltase, ini derajat Celcius. Jadi ini semakin naik, ini nanti semakin turun. Ini yang kuning ini ya guys. Kita RPM, kita biarkan dulu RPM seperti itu. Kita cek lainnya, O2 sensor, dan ini full trimnya, AFR nya coba kita gas sebentar. Kita biasanya ini kan selalu bergerak ya, fluktuatif ya. Ini kadang bergerak, kadang enggak. Oke, kita belum apa-apain ini motor, kita belum apa-apain ya guys. Ini hanya sekedar melihat saja. Ini lihat O2 sensor dia cenderung memerah 0,9 sekian. Artinya apa? Ini cenderung agak boros, mendekati angka keborosan gitu ya. Coba kita klik enter. Nah, di sini dia, nih lihat, coba kita turunkan dulu. Kita exit dulu. Ini O2 sensor dia naik terlalu, ini dia nggak normal. Dia cenderung, lihat ini, dia melampaui grafik ya, melampaui garis merah ini ya. Kalau melampaui garis ini berarti masih oke ya, apa kerendahan, maksudnya di atas ini, di atas hijau ini. Sedangkan ini dia melampaui garis merah. Voltasenya kita cek, kadang dia cenderung 9. Coba kita exit dulu, nanti kita cek ya. Dia kadang cenderung di angka 9, 0,9 maksudnya ya. Kita cek mesin. Nah, ini karena mesin sudah panas. Nah, ini coba kita cek suhu mesin dulu. Dia 80. Oke. Sekarang 80 derajat ini ya. 80 derajat. Ini kita sudah boleh menyimpulkan, oh ini kurang sip, masih ada trouble kayak atau gimana gitu ya. Coba kita analisa injektor dulu. Injektor kadang cenderung di angka 1. Sedangkan ini cenderung di angka 1 ya, ini kan. Ya, kadang 1, kadang 2. Ini artinya ECU berusaha mengiritkan. Kenapa? Karena ECU menerima sinyal dari O2 sensor, ini kode merah ini, dia agak boros. Makanya ECU memerintahkan injektor supaya diiritkan. Nah, ini MS injektor 2, atau 1, sekian. Oke, tolong dimatikan. Oke, sudah. Kita ke anu dulu guys. Kita cek ini. Membaca kode kerusakan, klik enter. Tidak ada kode kerusakan, kita cek sejarahnya. Nah, ini ada sejarah sensor TPS bermasalah, injektor bermasalah, sensor CKP pulsar bermasalah. Coba ini kita hapus. Ini kemungkinan sensornya yang bermasalah atau kabelnya yang putus. Artinya kemungkinan ini pernah dibuka-buka tapi lupa mematikan gitu. Terus lupa mereset gitu aja. Kita cari yang ringan-ringan dulu. Kita keluar, kita menghapus kode kerusakan. Kita klik enter. Yakin ingin menghapus sejarah kerusakan, kontak posisi on. Ini posisi on.
tapi mesin posisi mati, kondisi mati. Ini sudah memenuhi syarat. Klik enter. Yes. Mohon tunggu. Kita pause dulu ya biar durasi nggak lama. Ya, berhasil. Nah, oke, penghapusan berhasil. Kita klik enter dulu. Nah, coba kita baca sejarahnya. Kita ulang, baca ulang. Tidak ada kode kerusakan. Terus kita ini keluar ya. Nah, terus kita nomor 5. Kita ke nomor 5. Kita cari yang ringan-ringan dulu, guys. Kita akan menghapus atau mereset ECM ya, menghubungkan masih loading. Pada beberapa kendaraan setelah reset ECM dibutuhkan inisialisasi learning ECM. Lanjutkan yes, yes saja, klik enter. Untuk mereset ECM sepenuhnya, putar kunci kontak off lalu on kan dalam 10 detik. Kita off kan. Deteksi kontak off, putar kunci kontak on. On kan dalam 10 detik. Reset berhasil, perintah penghapusan PCM telah selesai. Klik enter OK. Berarti ini sudah direset. Iya, sudah oke. Oke, kita sekarang ke sorry ini ada. Nah, kayak gini. Ini tadi kan kita reset ECM. Iya. Masuk di menu reset ECM. Nah, terus kan sudah selesai menunya. Ternyata tadi kita lupa kunci kotak kok kita off kan. Akhirnya ini komunikasi ini ya katakan kayak gini ya, error nggak tahu gimana. Jangan khawatir, kita klik enter. Nah, wes. Coba kita data sistem. Ini kalau di start biasanya akinya nggak kuat, nanti ini mati. Biar tidak mulai dari awal, tolong pakai kaki. Pakai. Ya, pakai kaki. Mesin kita hidupkan pakai kaki. 1, 2, 3. Oke. Coba digas-gas. Lihat AF-nya. Dulu kita tunggu 80 derajat, kita pause dulu. Saya kan O2 sensornya mau. Ini udah sensor. Coba kita gas-gas. Ini mesin ini ECU-nya sudah kita reset ya guys. Jadi kondisi seperti ini. Nah, lihat nih. Injektor tadi cenderung di angka 1 ya. Ini 2 kok. Ada sih angka 1 tapi dia 2 lebih. RPM naik sedikit. Artinya sudah agak normal gitu ya. Ini. Nah, ini AFR dia cenderung tidak ngelok seperti tadi. Oke, coba ini kita tunggu panas dulu. Nah, ini kenapa seperti ini? Kita RPM kita naikkan dulu. RPM kita naikkan dulu menjadi, coba diputar menjadi 16. Hop. Kebanyakan. 16. Kasih 16. Lagi. Kasih 16 saja. Pelan-pelan hop. Ya. Nah, wes. Nanti ini datanya akan berubah ya guys, sesuai standarnya, sesuai yang normal gitu. Yeah. Kita lihat AFR-nya saja. Jadi AFR, air fuel ratio